beaten up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Alfian Darwis. Saya adalah seorang mahasiswa UIN Dato Karama Palu dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam pada jurusan Akuntansi Syariah. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang menarik tentang kisah Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Sebelum kita menceritakan kisah Utsman bin Affan, kita akan mengenal dulu siapa ini Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW yang lahir pada tahun 576 Masehi di Arab Saudi, hingga akhirnya Utsman ditikam oleh seseorang yang ingin meminta supaya dia mengundurkan diri sebagai khalifah. Hingga akhirnya Utsman bin Affan wafat pada 656 Masehi atau 35 Hijriah. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Utsman dikenal sebagai salah satu sahabat sangat dermawan dan kaya. Dia juga dikenal mempunyai sifat yang pemalu. Jika ia datang ke rumah Nabi Muhammad SAW, ia tidak berani masuk karena khawatir akan mengganggu. Sifat pemalunya ini membuat iblis pun malu terhadapnya, bahkan malaikat sekalipun. Utsman bin Affan juga dijuluki sebagai Zunnur Ain, atau yang mempunyai dua cahaya. Nah, Zunnur Ain ini atau yang memiliki dua cahaya karena ia menikahi dua putri Rasulullah SAW. Nah, menikahi dua orang putri Rasulullah ini, beliau tidak langsung menikahi dua-duanya, akan tetapi yang beliau nikahi pertama adalah Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah ini meninggal dunia. Setelah Ruqayyah ini meninggal dunia, maka barulah beliau menikahi dengan Ummu Kulsum. Nah, setelah Utsman bin Affan ini menikahi dengan Ummu Kulsum, barulah Utsman bin Affan ini mendapatkan julukan Zunnur Ain. Namun sayangnya Ummu Kulsum juga meninggal dunia, sehingga Rasulullah SAW pernah berkata kepada Utsman bin Affan, "Wahai Utsman, jika kami memiliki putri yang ketiga, maka kami akan menikahkannya denganmu." Hal ini menunjukkan kecintaan Rasulullah SAW kepada Utsman. Ya, mungkin itulah pengenalan kita terhadap Utsman bin Affan. Kemudian kita lanjut ke cerita unik Utsman bin Affan. Cerita Utsman bin Affan. Nah, kalian pernah dengar tidak? Rekening yang aktif di bank, tetapi orang yang mempunyai rekening di bank ini sudah meninggal beribuan tahun yang lalu. Ya, rekening itu atas nama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Padahal saat itu bank belum ada. Kenapa bisa ya beliau punya rekening di bank saat ini? Nah, beginilah ceritanya. Awal mula kisahnya itu terjadi setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu, kota Madinah mengalami krisis air bersih, dan satu-satunya sumur yang tersisa itu milik seorang Yahudi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan air, maka kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus mengantri membeli air bersih dengan harga yang mahal dari seorang Yahudi. Mendengar kabar dari sahabatnya, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Mendengar sabda Rasulullah SAW ini, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun menemui seorang Yahudi atau pemilik sumur untuk membebaskan sumur itu dengan menawar harga sumur yang tinggi. Tetapi seorang Yahudi ini menolak dengan alasan sudah menjadi penghasilan tiap harinya. Apabila sumur itu dijual, maka penghasilan yang diperoleh tiap hari dari sumur itu berhenti. Nah, Utsman bin Affan pun tidak menyerah dan terus merayunya, dikarenakan ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya supaya kaum muslimin dan penduduk Madinah dengan mudah mendapatkan air bersih, terjadilah negosiasi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan si pemilik sumur tersebut atau si pria Yahudi ini. Dengan kepandaian Utsman bin Affan ini,
Akhirnya si pemilik sumur tersebut atau si pria Yahudi ini tergiur dengan tawaran Utsman bin Affan, menawar dan membeli separuh dari hak sumur tersebut dengan harga yang tinggi, dan orang Yahudi ini pun setuju karena mengira bahwa Utsman bin Affan membeli sumur untuk mencari keuntungan. Nah, terjadilah kesepakatan antara Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan seorang Yahudi bahwa satu hari milik Utsman bin Affan, kemudian satu harinya lagi milik si pria sumur tersebut, pria Yahudi ini. Sesuai kesepakatan, maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengajak kepada kaum muslimin dan penduduk Madinah untuk mengambil air bersih secara gratis yang bisa digunakan dalam 2 hari, karena besoknya sumur sudah menjadi milik Yahudi tersebut. Satu hari sumur milik Utsman dan satu hari lagi menjadi milik Yahudi ini, dan hal itu terus berulang-ulang. Karena itu kaum muslimin dan penduduk Madinah mengambil air saat hari itu juga. Saat sumur milik Utsman, maka mengambil air dalam jumlah yang sesuai kebutuhan selama 2 hari. Nah, keesokan harinya yang terjadi saat sumur menjadi milik seorang Yahudi, penjual air bersih menjadi sepi tanpa pembeli, dikarenakan kaum muslimin dan penduduk Madinah mempunyai persediaan air yang cukup untuk 2 hari, dan akan mengambil kembali air bersih lagi pada saat sumur itu milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu secara gratis. Si orang Yahudi ini pun tersebut merasa rugi, maka orang Yahudi tersebut menjual separuhnya lagi kepada si Utsman. Wahai Utsman, belilah setengah lagi sumurku ini dengan harga yang sama seperti engkau membeli setengahnya kemarin, kata seorang Yahudi. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membeli setengah sumur lagi. Akhirnya sumur itu tersebut menjadi milik si Utsman sepenuhnya. Apakah sumur itu hanya berguna saat kekeringan itu juga? Tidak. Dikarenakan sumur itu tersebut bukan hanya berguna saat itu, namun hingga sampai sekarang. Nah, kemudian sumur tersebut ditumbuhi kurma. Kebun kurma pun tersebut ditumbuhi 1550 pohon kurma. Kerajaan Saudi melalui Kementerian Pertanian mengelola hasil wakaf kebun, dan hasilnya diberikan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Sebagian hasilnya pun ditabung dan disimpan dalam rekening khusus milik beliau dengan nama atau atas nama Utsman bin Affan di bawah pengawasan Departemen Pertanian. Begitulah seterusnya, sehingga uang yang berada di bank tersebut cukup untuk membeli sebidang tanah di Markaziyah, area eksklusif untuk membangun hotel di sekitar Masjid Nabawi. Di atas tanah itulah Hotel Utsman bin Affan pun dibangun dari uang rekening beliau. Lokasinya tepat di samping masjid atas nama beliau juga. Ya, tabungan rekening itu juga dibagi untuk membangun masjid. Sama seperti perkebunan kurma, uang yang dihasilkan hotel tersebut juga dibagikan, yaitu separuh untuk fakir miskin dan separuh lagi untuk anak yatim, dan separuhnya lagi masuk ke rekening Utsman bin Affan. Tentunya pendapatan itu telah dibagi dengan pengelola. Nah, diketahui hotel tersebut berdiri kokoh dengan 15 lantai, dengan masing-masing lantai memiliki 24 kamar, sehingga saat ini Utsman bin Affan menjadi satu-satunya sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai akun rekening dan akta yang tercatat atas nama Utsman bin Affan. Ya, itulah tadi kisah Utsman bin Affan yang mempunyai rekening walaupun ia sudah meninggal ribuan tahun tersebut. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut tadi yang telah saya ceritakan barusan adalah bersedekah dan membantu yang membutuhkan itu tidak membuat kita miskin, bahkan membuat kita semakin kaya, baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya kisah Utsman bin Affan tadi. Awalnya ia cuma ingin membantu umat Islam yang membutuhkan, sehingga akhirnya ia mempunyai banyak harta yang diwakafkan. Itu dikarenakan kedermawanan beliau yang dilakukan Utsman bin Affan. Semoga kita dapat mencontohkan untuk bisa berlomba-lomba dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekian dulu dari saya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.